Tuhan. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, saya juga ucapkan shalom untuk yang di YouTube ya. Saya ucapkan shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita menjaga protokol, pakai masker dan tidak makan minum dalam ruangan ya. Baik, kita akan siapkan hati kita saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan di Ratapan pasal 3 ayat 23 dan 24 berkata, ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Amin saudara. Saya percaya setiap pagi, setiap hari saudara, kasih setia Tuhan itu baru setiap kita saudara. Untuk itu kita datang sama Tuhan, kita rindukan dia saudara. Mari pagi ini saya mengajak setiap kita saudara datang sama Tuhan, mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikannya saudara. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Hati kami haus kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan pagi ini Tuhan. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Tak tahan menunggu-Mu. Bagai
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Ini yang kami nanti-nantikan ya Tuhan, berjumpa denganmu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Saya undang setiap pihak, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Isi hati kami ya Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat. Tinggal dalam indahnya dekapan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Biar pagi hari ini roh kami memuji-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu,
Katakan hanya Engkau Tuhan. Sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami sembah, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Yesus. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segalanya Tuhan. Biar roh kami memuji-Mu, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan. Haleluya. 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 Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus yang meriah, buat Raja segala raja. Bless the Lord, bless the Lord.
Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian. Duka cita kami menjadi sukacita. Biar pagi ini Tuhan kami bersorak-sorai. Seperti Raja Daud melompat. Seperti Raja Daud menari Tuhan. Kami mau bersuka di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan kita. Yang luar biasa saudara. Haleluya. Boleh lihat satu dengan yang lain saudara. Katakan gini. Kamu pasti diberkati pagi ini. Bilang saudara. Kamu pasti diberkati. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu dan layanilah. Sekali lagi biarlah rohmu. Biarlah. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak pekerjaan besar menunggu, layani siap Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang. Mari kita berlari bersama-sama. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Mari katakan sekali lagi ya saudara. Tak ada banyak waktu. Katakan sebelah saudara. Tak ada banyak waktu. Giatlah. Bekerja besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari kita berlari bersama-sama. Haleluya. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan ya saudara. Haleluya. Saudara, orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya saudara. Boleh lihat tuh. Boleh ke tadi? Boleh digigit lagi tadi, boleh. Saudara, orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya, amin. Tadi saya masih lihat, biarlah rohmu matanya ke bawah-bawah saudara. Coba cari teman 2 atau 3 orang saudara. Lihat matanya, bilangnya biarlah rohmu menyala-nyala. Lihat matanya, bilang biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan yang di belakang juga. Boleh saling berhadapan saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi saudara, pastikan sebelahmu mendengar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya itu dia, itu dia. Wow, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan saudara. Kita mau bersorak buat Tuhan, amin. Ya, walaupun pakai masker saudara, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan.
Sekali lagi kasih senyum dulu satu dengan yang lain, saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat ini. Boleh lihat satu dengan yang lain, saudara. Katakan hari ini, bilang hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak yang baru tercurah memenuhi umatnya dalam kuat. Tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Sekali lagi katakan sebelah saudara, hari ini, bilang saudara, hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama saya bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru tercurah. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak yang baru. Haleluya. Nyata kuasanya Tuhan. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Raja segala Raja, Yesus namanya. Haleluya. Sama-sama percaya katakan amin, saudara. Amin. Coba lihat aja saudara, satu dengan yang lihat. Lihat aja, kasih senyum lagi sekali lagi. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Wow. Silakan duduk saudaraku. Wow, saya di depan nih terbakar saudara. Haleluya. Biar setiap kita boleh diberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Saya diberkati saudara. Nama saya Davis saudara. Saya diberkati di minggu ini ada satu pujian. Menurut saya pujian ini katakan di waktu yang tepat saudara. Katakan di waktu yang tepat. Saya percaya Tuhan selalu menjawab di waktu yang tepat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari untuk itu kita datang sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar pujian ini Tuhan jadi doa kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus mendengar. Yesus mendengar. Amin. Amin ya Tuhan. Yesus. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi dengan hormat, saya undang kita bagi berdiri bersama-sama saudara. Ya Tuhan, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara-Mu Tuhan, di waktu yang ku kan melihat, ku kan melihat. Mari saudara sendiri katakan sekali lagi pujian ini. Yesus, Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang. Amin ya Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi saudara katakan pujian ini. Yesus, saya serahkan hamba-Nya. Amin Tuhan. Terima kasih. Melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pagi yang begitu indah, di mana jemaat-Mu beria-ria karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkenan di tempat ini dan Roh Kudus mengalir, memulihkan keadaan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semua. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan Bapak Gembala memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan
kesehatan batin di tengah-tengah himpitan. Biasanya saya suka dengan khotbah doktrinal, tetapi dikasih PR, kesehatan batin ukurannya apa ini ya? Saya pikir nggak bisa dilihat kesehatan batin ukurannya apa. Banyak orang berkata, oh itu giat ke gereja, ya itu salah satunya. Oh ya itu dia giat berdoa, oh itu salah satunya. Tetapi saya akan mengajar Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di dalam gereja, baik yang mendengarkan secara online. Gereja, saya dan saudara memiliki sebuah panggilan yang pada saat nantinya kita ini menjadi mempelainya Kristus. Banyak orang berkata bahwa gereja harus diberkati. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengikuti Tuhan harus mengalami sebuah penderitaan. Sebuah antagonis, hal yang bertolak belakang yang hari ini kita banyak dengarkan di dalam beberapa panggung mimbar gereja bahwa hidup ini harus penuh dengan berkat, dengan kelimpahan, tetapi Alkitab kita berkata bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk menerima iman itu saja, tetapi untuk menderita. Ada satu firman yang berkata demikian. Jadi gereja harus memperlengkapi dirinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan. Bukan saja yang tanda kutip menerima berkat-berkat berkelimpahan. Tetapi gereja dikatakan panggilannya adalah untuk menderita karena Kristus. Kayaknya nggak enak khotbah ini pagi ini nih. Jadi gini, gereja ini, saya dan saudara adalah gereja dan gereja di tempat lain juga harus mengetahui di depan sana masa depan kita itu seperti apa. Saya dan saudara adalah mempelai Kristus. Mempelai Kristus harusnya hidupnya kudus. Tidak melulu berbicara tentang soal berkat. Tidak melulu berbicara tentang kesembuhan. Ada banyak orang percaya, orang kudus yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Apakah hidupnya berkata di mana Tuhan? Ada orang yang ada di bawah garis kemiskinan dan berkata di mana Tuhan? Kekristenan tidak mengandung seperti demikian. Alkitab kita mengajarkan baik senang, baik susah. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Lalu berbicara tentang kesehatan batinia kita. Kita harus memperlengkapi hidup kita saat ini dengan sungguh-sungguh. Di hadapan kita, di depan kita, kita akan menantikan Yesus datang di angkasa menjemput saya dan saudara. Destiny kita adalah berjumpa kekasih kita Yesus di angkasa. Ini yang agak berat, saudara. Begini, saudara dikasih Tuhan. Kita ini bergereja tujuannya apa? Tidak sekedar kumpul-kumpul dengan keluarga, tidak sekedar kumpul-kumpul dengan kekasih-kekasih kita, tetapi terlebih dari itu kita berkumpul di tempat ini, merayakan sebuah kemenangan-kemenangan karena hidup saya, hidup saudara telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dulunya berdosa, yang hidupnya bejat, jauh daripada Tuhan. Karena iman kepada Kristus, kita diselamatkan. Oleh sebab itu kita ada di dalam daerah, wilayah yang disebutkan dengan wilayah anugerah Tuhan. Gereja atau zaman gereja disebutkan dengan zaman anugerah. Yaitu zaman kasih karunia Tuhan yang tadinya diperuntukkan untuk orang Israel asli karena ketegaran tengkuk mereka, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih karena iman kepada Kristus.
Lalu berikutnya bagaimana kita menjaga kesehatan batin kita di tengah-tengah pandemik seperti ini, tekanan-tekanan ini. Saya melihat saudara begitu antusiasnya di hari Rabu. Berdoa, berkumpul bersama-sama. Sampai kami merasa iri hati di GBI Hau. Kami tidak ada kegiatan, saudara lihat. Tetapi kami diam-diam aja. Kegiatannya lewat Zoom. Begitu banyak orang yang berdoa. Begitu banyak orang yang mengikuti pendalaman Alkitab. Di setiap Selasa dan setiap Kamis kami adakan Zoom 1,5 jam sampai 2 jam. Karena keterbatasan jarak, ada yang rumahnya di Bekasi, ada yang rumahnya di Pamulang dan terpencar. Tetapi mereka antusias untuk mengikuti Zoom itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara dipanggil, kita dipanggil ini memiliki satu tujuan, menjadi mempelainya Kristus. Kalau kita terjebak bahwa kita harus diberkati, harus disembuhkan, maka kita harus akan menghadapi kekecewaan. Karena apa? Berkat itu ukurannya enggak ada. Kalau saya memiliki mobil, itu bukan berarti saya diberkati saja. Bagaimana dengan orang di kampung yang mobil pun enggak bisa masuk, yang di atas gunung, ukuran berkatnya bagaimana? Benar. Saya kita memiliki jemaat orang Kupang. Saya tanya, kamu bisa naik sepeda? Rata-rata nggak ada yang bisa. Ibu bisa naik sepeda? Ada yang bisa naik sepeda? Nggak ada, ya sedikit lah. Tapi rata-rata nggak ada yang bisa naik sepeda. Jadi ukurannya gimana? Kalau kita punya motor, di orang di sana nggak ada sepeda. Lalu kita bilang, saya diberkati, kamu enggak bisa begitu. Jadi berkat itu relatif. Ukurannya terhadap siapa? Di sana enggak ada listrik misal, di sini ada listrik. Saya diberkati, ya ukurannya seperti apa? Jadi fokus kita adalah jangan fokusnya kepada berkat. Di sini ada rumah sakit banyak. Di sana puskesmas pun jarang. Iya kan? Kalau kita berkata kita disembuhkan ya karena dokter di sini minum obat, kita sembuh. Di sana buru-buru, jauh-jauh. Jadi ukuran berkat kesembuhan kita singkirkan, kita fokus kepada destiny kita. Ngomong-ngomong dari tadi nggak ada ayatnya ya. Kita lebih dalam membahas di dalam Wahyu. Nah ini keren ini. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Kami sedang menggiatkan bahwa Alkitab model begini. Dan ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, memberkati kami dengan 100. Ini, saya cerita bentar ya. Kita jangan terlalu jauh untuk mengabarkan berita Injil kepada banyak orang. Anak kita, suami kita, orang-orang terdekat kita, itu yang menjadi pintu pertama kita memberitakan Injil ini. Kami di gereja sana, setiap minggu anak-anak kami tampilkan di depan, suruh nyanyi, kasih kesempatan di sini nyanyi gak mereka? Kasih kesempatan anak-anak itu nyanyi. Orang-orang tua ini dimenangkan karena anak-anak. Ayo dong Pak, bangun Pak, ayo Pak ke gereja, udah jam berapa ini? Nah itu tuh. Ayo dong Pak, udah siang ini, terlambat nanti saya mau nyanyi di depan. Aduh, dia kucek-kucek mata, datang gitu. Kalau bapak enggak datang, anaknya bisa ngancam. Ayo ke gereja Pak. Jadi anak-anak kita
lebih semangat dibandingin kita. Orang-orang tua di gereja itu mengantarkan anaknya. Aku gak mau Pak jalan-jalan, aku gak mau, dia bilang gitu. Aku mau ke gereja dulu, aku mau cari Tuhan dulu. Pokoknya kita harus ke gereja dulu. Wah, itu tuh anak-anak. Kalau kita ada hari Minggu, malas bangun, kita nonton bola. Puji Tuhan di sini gak ada yang nonton bola. Puji Tuhan. Kita membuka di dalam Wahyu 2 ayat 18. Saya ayat yang genap, saudara yang ganjil. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, dan mereka tidak bertobat jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ada di dalam zaman gereja 2000 sejak Pantekosta, kita hidup disebutkan dengan zaman gereja. Salah satu tipe dari zaman gereja ini yang disebutkan oleh Yohanes di dalam kitabnya dikatakan jemaat di Tiatira. Jemaat Tiatira ini disinggung oleh Tuhan, memiliki kasih yang luar biasa sejak awal hingga pada akhirnya. Tetapi jemaat ini disinggung juga, ditegur oleh Tuhan karena mengikuti ajaran Isabel, Nabiya, yang mengadakan sebuah perzinahan secara rohani dan jasmani. Gereja juga harus melihat kondisi saat ini. Kita harus melihat keadaan kita. Apakah kita jangan-jangan mirip dengan jemaat di Tiatira? Disebutkan 2000 tahun yang lalu sejak Pentakosta, zaman Roh Kudus dicurahkan hingga sekarang. Ada 7 jenis gereja yang disebutkan oleh Yohanes di dalam kitabnya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, dikatakan di ayat yang 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh itu kepada jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa jemaat ini yang dengan setia melayani Tuhan, tetapi disusupi oleh Nabiya Isabel. Kalau saudara mengikuti sejarah dari Isabel, ini adalah istrinya Ahab. Isabel ini adalah putri seorang raja di Sidon, di kerajaan Israel Utara. Saat menikah dengan Bang Ahab itu, dia membawa segala jenis penyembahan berhala itu masuk di dalam kerajaannya Ahab.
Yaitu penyembahan-penyembahan berhala, Baal. Yang juga ada dewa Asytoret. Di mana disebutkan pada saat mereka beribadah juga disertai dengan aktivitas-aktivitas kegiatan yang bersifat seksual. Jangan sampai gereja yang kelihatannya ini rohani, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saat kita bernyanyi di situ, ada banyak orang digoyahkan karena pengaruh-pengaruh seksual juga. Karena apa? Di satu sisi dia memuji Tuhan seperti jemaat di Tiatira, satu sisi juga melakukan kegiatan-kegiatan asusila yang bertentangan dengan firman-Nya Allah. Teguran ini begitu keras bagi saya dan saudara. Ada sebagian atau beberapa orang yang aktif dengan ibadahnya, namun juga aktif dengan kegiatan asusilanya. Teguran ini begitu keras. Satu sisi itu bersifat perzinahan secara jasmani. Bagaimana dengan perzinahan secara rohani? Orang mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Kenapa disebutkan dengan nabiyah? Seorang perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau di dalam sebuah gereja, kebanyakan pendoa adalah seorang, gendernya apa? Malu-malu saudara. Pendoa itu yang suka mendengar suara Tuhan kebanyakan bergender apa? Saya mendengar suara Tuhan Pak Gembala. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati di tempat ini. Suara Tuhan begitu keras. Dengar gak yang model-model begitu tuh? Saya didatangi seorang ibu dengan suaminya. Saya mendengar suara Tuhan begitu keras untuk melayani di tempat ini. Tuhan begitu kencengnya ngomongnya, Roh Kudus bicara sama saya. Saat ini hidungnya nggak ada. Hidungnya nggak ada, hilang maksudnya. Nggak ada itu orangnya. Beberapa orang juga berkata, panggilan Tuhan di tempat ini luar biasa, saya akan melayani Tuhan. Kemana itu? Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berkata apa-apa, diam aja. Hari ini tetap setia. Seperti saudara semua. Jadi jangan terburu-buru mulut kita mengatakan saya mendengar suara Tuhan. Saya mau melayani dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Panggilan Tuhan begitu kerasnya. Tetapi besok karena ada gesekan saudara keluar. Nah ini kejadian-kejadian di dalam gereja. Orang-orang selalu memandang seorang yang selalu berkata saya mendengar suara Tuhan. Ini merupakan sebuah penghinaan terhadap Roh Kudus. Nabiyah ini adalah seorang perempuan atau seorang pendoa di dalam gereja ataupun seorang hamba Tuhan yang memiliki sebuah karunia. Sehingga orang tersebut atau jemaat itu datang kepada dia, Pak, mohon Pak didoakan saya, apakah Tuhan berbicara sesuatu untuk saya. Setiap minggu ada yang begitu. Bahkan minyak urapan menjadi sebuah target. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya, pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan memiliki akses yang sama untuk berdoa secara langsung kepada Tuhan. Sekali lagi, kita ini sama memiliki akses. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan secara langsung. Oleh sebab itu tirai antara bait Allah yang maha kudus dan kudus itu terbelah menjadi dua. Itu menjadi sebuah kenyataan bahwa tidak ada lagi sekat antara yang kudus dengan maha kudus. Kita juga dapat menghampiri dia sama-sama. Kesehatan batin kita bergantung kepada kita. Maukah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Saudara membaca firman Tuhan setiap hari. Amin.
Orang yang sehat pasti makannya banyak. Kita analogin aja, makannya bahkan banyak yang bergizi, bukan makan yang banyak. Yang bergizi lah. Kalau batin saudara mau sehat, bacanya firman Tuhan. Apa yang tertulis di sini yang akan kita ikuti. Untuk mengerti kitab Wahyu, saudara harus mempercayai apa yang ada di dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam jemaat Tiatira ini bahwa ada sebagian orang yang tidak mau meninggalkan dosa perzinahannya. Jangan sampai jemaat hidup di dalam perzinahan secara rohani dan perzinahan secara jasmani. Nabiah itu berkata, Isabel itu berkata bahwa perzinahan ini selalu berkaitan dengan rohani dan jasmani. Dan kita juga harus mempelajari ini Bapak Ibu. Bahwa apakah kita mengkultuskan seseorang di dalam gereja. Apakah kita selalu menyanjung-nyanjungkan seseorang. Yang kita harus pahami, yang kita sanjung adalah Yesus Kristus. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan orang-orang yang tidak mau bertobat ini, resikonya apa? Kami sedang membahas tentang akhir zaman. Saudara, ada yang percaya saudara hidup itu sudah ada di pinggir sini? Di pinggir akhir zaman? Siapa yang percaya? Saya jalan deh, saya nggak biasa. Siapa yang percaya kita hidup ini sudah di akhir zaman? Satu orang. Oke. Siapa yang percaya kita ini hidup di akhir zaman? 2,5 orang. Jadi ini yang harus ditekankan. Sejak Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus sampai sekarang sudah 2020. Dan kita mempercayai Allah bekerja dengan waktunya. 7.000 tahun. 7.000 tahun. Penciptaan pertama, kedua, dan ketiga pada hari pertama. Di dalam 2 Petrus dikatakan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1.000 tahun bagi manusia. Kalau kita melihat sejak penciptaan Adam dan Hawa, kita sudah hampir 6.000 loh. Ini yang harus diajarkan kepada jemaat ketimbang saudara mendengarkan berkat-berkat dan kesembuhan. Jangan sampai kita disesatkan. Kalau saya nggak diberkati, saya bukan orang Kristen. Saya disembuhkan, saya bukan orang Kristen. Kita harus fokus bahwa kesehatan batin berbicara kesehatan yang bersifat kekal. Kesehatan jasmani bersifat yang tidak kekal. Tubuh ini sehat, sebentar paling mentok 80. Innalillahi. Benar. Gereja ini menekankan kesehatan secara batinia, artinya kesehatan yang akan dilakukan secara kekal. Sebab itu kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus, kita membaca saudara, 2 Korintus 17. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun apa saudara? Sebab penderitaan 18.
Subhanallah, subhanallah. Jadi kesehatan batin berbicara kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau saudara memperhatikan ayat 16 sampai 18 itu ada hal yang bertolak belakang. Karena kita tahu bahwa tubuh jasmani kita ini akan merosot. Lu doain sampai kapanpun tubuh ini akan masuk ke dalam liang kubur. Benarkah? Yang diajarkan Alkitab, semakin lama kita tubuh ini semakin merosot, tubuh jasmani kita merosot, tetapi manusia batinnya kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Karena kita ada dan telah ditebus oleh darah Kristus, tubuh ini jasmani batinnya ini memiliki sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebagai mempelai Kristus jemaat di tempat ini, keinginan kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Dan Alkitab selalu bicara tentang penderitaan. Tidak berbicara tentang berkat. Terus dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Kemuliaan Tuhan lebih besar dibandingkan kekayaan dengan penderitaan jasmani kita. Di ayat yang ke-18 ini sangat menohok bagi kita. Perhatikan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, berkat, kesehatan, apapun kejayaan, kebanggaan kita. Terus melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bicara tentang kesehatan batin adalah bicara tentang yang bersifat kekal. Ini jamnya mati ya? Udah ganti. Pakai jam manual, biasa ada jam merah. Lalu menyinggung jemaat di Tiatira, ini bicara soal kekekalan. Barang siapa yang tidak bertobat dan kembali dari dosanya, firman Tuhan berkata, dia akan masuk ke dalam kesusahan yang besar. Ini keren nih, kesusahan besar nih saudara. Apa itu kesusahan besar? Jemaat di tempat ini harus mengetahui di depan kita nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita, kekasih kita di awan atau di angkasa. Ini yang gereja harus ajarkan. Bapak Ibu, 10 menit lagi. Di depan kita ini, future ini, jemaat, saya dan saudara akan berjumpa dengan kekasih kita di angkasa permai. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berjumpa di sana. Jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudara mau lebih lama di dunia atau mau lama di sorga? Ada yang mau lama di dunia? Kayaknya pasti dikejar-kejar pinjol, saudara. Di tempat sana saya singgung-singgung, ada yang mau dipanggil oleh Tuhan? Mau Pak, kenapa? Pasti modusnya, karena dikejar-kejar pinjol. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di depan sana, future agenda kita adalah saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan. Di depan sana nih. Serius saudara.
Serius. Jadi bagaimana mempelai Kristus ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Disebutkan dengan memakai baju putih. Saudara harus banyak berbuat baik. Bukan untuk diselamatkan, tetapi karena hasil keselamatan. Nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Tabur pelayanan di tempat ini. Karena apa? Ini investasi saya, pelayanan saya. Ayo investasikan. Di gereja sana saya tabur, ayo kita tabur. Karena apa? Apa sih yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Dia telah menebus diri kita, kita juga harus membalas segala kebaikannya. Amin. Nah, tadi saya katakan agenda di depan, biblical agenda di depan ini, saya dan saudara akan diangkat oleh Tuhan. Kayaknya pada tegang semua, Bu. Saudara dan saya itu akan berjumpa dengan Tuhan dengan caranya yang telah mati itu dibangkitkan dengan memakai tubuh kemuliaan. Sedangkan kita yang hidup itu akan diberi tubuh kemuliaan dengan sekejap mata itu berjumpa dengan Tuhan kita di angkasa. 2 Korintus ini mengatakan, kita membaca lagi 2 Korintus ini di ayat yang ke-14. 2 Korintus 4 ayat yang ke-14. Jadi kalau saudara diajarkan kebenaran firman Tuhan, saudara harus mengukurnya terus. Apa sih yang Tuhan bicarakan untuk kita? Ada sebuah pernyataan bahwa Allah berbicara untuk gerejanya. Dan Allah juga bicara tentang Israel. Jangan saudara sapu bersih, Allah berfirman untuk Israel, saudara aplikasikan untuk saudara. Nggak cocok. Saudara harus disunat pada usia 8 hari, nggak cocok. Benar kan? Firman Tuhan untuk orang Israel, untuk bayi yang baru lahir 8 hari harus disunat. Kita udah tua bangkot, apa yang mau disunat? Ayat yang ke-14. Saya senang mau ditambah waktu 30 menit lagi lah. Ayo, tapi saya harus taat kepada pemimpin di tempat ini. 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Baca dong saudara. Ayo saudara baca, resapi. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Allah akan menghadapkan kami bersama-sama dengan Dia, Yesus. Di mana? Di awan, di angkasa permai. Itulah destinasi gereja. Destinasi saya sebentar lagi. Waktunya sangat dekat. Wahyu ini berkata waktunya sangat singkat. Sangat singkat. Jadi yang masih hidup di dalam dosa, maaf, kamu akan masuk ke dalam masa kesusahan besar. Kata Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Apa itu masa kesusahan besar? 7 tahun masa kesusahan. Lebih berat lagi nih Ibu. Ini aja deh ya. Jadi jemaat jangan dicekoki dengan berkat-berkat. Jemaat diajarkan dengan pengajaran, doktrin-doktrin. Boleh saudara ikut trace, boleh. Tapi lebih dari itu, kita tuh kalau lagi pendalaman Alkitab,
Nggak ada waktu 2 menit. Langsung ya berdoa selesai. Buka Alkitab. Semua buka Alkitab saudara. Nggak ada puji-pujian lagi. Gitu. Oke. Saudara, saya pesankan dari tempat ini. Jangan sampai gereja disusupi dengan ajaran Nabiah Isabel. Yaitu orang-orang yang secara rohani, yang mengambil alih peranan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada saya, Roh Kudus kepada ini. Kita harus uji semuanya dengan firman Tuhan. Jangan sampai jemaat disesatkan. Ada agenda yang lebih besar. Kesehatan batin saudara berbicara tentang kekekalan. Bukan kepada hal yang sementara. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi katakan, perhatikan hal-hal yang bersifat kekal, yang di atas. Jangan urusan perut aja, pegang itu perut. Kata orang purunya udah besar gitu. Ya akibat berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di sorga, kami telah belajar sedikit tentang jemaat Thyatira. Bagaimana kasih mereka tetap ada. Tetapi di tengah-tengah pelayanan mereka ada pengaruh dari ajaran Nabiah Isabel yang menyusup. Sehingga sebagian dari jemaat terpengaruh. Belajar dari itu Tuhan mengajarkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Supaya kami juga berhati-hati. Di tengah-tengah himpitan dunia ini, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kami. Diberkatilah jemaat GPI di sisi di tempat ini. Tuhan memberkati gembala sidang dan tim yang mengembalakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati? Saya mau lihat tangan-tangan diberkati Tuhan. Haleluya. Boleh kasih jempolnya saudara? Bilang begini, Pastor Toto, Pendeta Toto, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, Pendeta Toto, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat hambanya, Pastor Toto Supriyanto, Pendeta. Terima kasih. Baik saudara, saya apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangan saudara? Ada yang baru pertama? Haleluya. Saya baru pertama. Baik saudara, saudara jemaat setia di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Toto Supriyanto, Tuhan berkati. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Setiap taburan yang ada Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan untuk memperluas Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Bahkan tempat ini Tuhan di dalam diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memberi Tuhan. Sama-sama yang siap memberi katakan amin saudara. Baik saya persilakan media untuk memberikan info sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Toto Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini.
Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Kami undang jemaat Tuhan, untuk mengikuti ibadah Natal, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 6 sore di GBI Puri Mansion. Mari kita undang keluarga serta sahabat kita untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Apakah ada pengumuman tambahan? Silakan Pak. Mengingatkan aja untuk seluruh panitia Natal, setelah ibadah kedua kita akan meeting. Terima kasih. Baik, saya mengundang pelayan pendoa syafaat. Pastor Ferry. Oh iya, Bapak Ibu yang mau ikut Kor Natal, sebentar ketemu saya setelah ibadah ya. Kita akan tentukan jadwal kita latihan ya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu tolong bapak-bapak semua yang mau ikut Kor nanti ketemu saya setelah ibadah selesai ini ya. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini Tuhan, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena firman berkata 2-3 orang berkumpul dan nama-Mu Engkau hadir. Tuhan Kau sudah hadir di sini. Kau sudah menjamah dan melawat kami lewat pujian penyembahan. Bahkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Kau mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan kami hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pada saat Engkau datang kedua kalinya kami dijemput dengan kami Tuhan akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis Tuhan. Kami mau ada di sana ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami sehingga Engkau Tuhan membuat kami bergairah setiap hari. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Bapak Toto, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Roh-Mu terus Tuhan menaungi hidupnya Bapak. Jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Biar roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan terus mengalir lewat kehidupannya Bapak. Semua keluarganya juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Pengurapan ilahi terus mengalir dalam kehidupan rumah tangganya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Daniel. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang manis terus menuntun Pastor Daniel kepada rencana dan kehendak-Mu. Tuhan berkati dia Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Biar visi dan misi yang Tuhan percayakan kepadanya terus Tuhan. Roh-Mu terus menuntun dia kepada visi tersebut Tuhan. Sehingga semua terselenggara oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati Pastor Daniel ya Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, kuasa-Mu menyertainya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaannya. Apa yang dia perbuat berhasil karena Tuhan yang membuatnya. Tuhan kami juga berdoa buat Ibu Vera Tuhan. Buat seluruh anak-anaknya juga Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan berkati mereka Bapa. Pelihara mereka di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Pastor Tuhan. Ibu Suan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melawat dia dalam proses penyembuhannya Tuhan. Biarlah Tuhan semua obat-obatan minuman yang masuk ke tubuhnya Tuhan, mau Tuhan berkati sehingga dia dipulihkan kesehatannya Bapa. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Biar sukacita Allah memenuhi kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat semua jemaat yang sakit Tuhan. Bapak Tony Tuhan, juga suamiku Royke Tuhan. Hamba serahkan semua yang kami tidak sebut namanya Bapa. Mereka yang sedang sakit Tuhan lawat dan Tuhan jamah mereka Bapa.
Berikan mereka penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus untuk mereka juga dipulihkan Tuhan, karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka mendapat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Bapa saat ini Tuhan Yesus, buat seluruh jemaat yang setia Bapa, berkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Segala usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Tuhan berkati mereka Bapa untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa. Biar iman mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam setiap penderitaan atau kesusahan yang mereka hadapi, kami percaya Engkau sumber penghiburan dan kekuatan bagi jemaat-Mu, sehingga mereka keluar sebagai pemenang karena pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat core team yang ada, beri kesatuan hati. Biarlah Tuhan, biar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Semua program-program di akhir tahun ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan pembangunan untuk memperluas tempat ini Bapa, masih diperlukan dana Tuhan sekitar 70 juta lebih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan gereja-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang senantiasa mereka setiap minggunya, bahkan setiap bulan mereka memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, semua berkat yang kami kumpulkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih. Berkati Tuhan semua tangan-tangan yang memberi Bapa, supaya mereka bisa memberi lebih lagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini juga kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biar hujan petrobatan keselamatan Tuhan turun atas bangsa kami. Bani kera banena bayu Tuhan, mereka boleh datang Tuhan kepada Engkau, mengenal kasih dan kuasa-Mu. Oh Tuhan terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Shalom bagi kota Jakarta. Biar kota Jakarta juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan pemerintahan bangsa kami, Tuhan memberkati mereka dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan dan kasih daripada Tuhan, sehingga mereka punya hati Tuhan yang baik untuk membangun bangsa ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa demi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini, baik IWL Singers Tuhan, semua pemusik Bapa, bahkan Tuhan Asher Tuhan yang berdoa, dan semua yang mengajar sekolah minggu Tuhan. Semua Tuhan berkati pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang menyempurnakan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menerima berkat datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, ibadah pertama berjalan dengan lancar karena pertolongan Roh Kudus yang ada di tengah jemaat-Mu. Bapa, sebentar kami akan berpisah. Tuhan menurunkan berkat bagi kami. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Dengan senang hati kita kami memuji kebesaran Tuhan.